Kita semua tahu kan kalau AI itu makin hari makin pinter. Tapi, pernah kepikiran nggak gimana sih cara mereka mengingat? Nah, kali ini kita bakal bongkar satu rahasia di balik memori AI yang lebih canggih, namanya attention residuals. Ini tuh sebuah ide yang benar-benar mengubah cara model AI belajar dari lapisan-lapisan terdalamnya. Yuk, kita lihat gimana cara kerjanya. Jadi gini, di balik semua kecanggihan model AI sekarang, ternyata ada satu kelemahan yang tersembunyi. Seiring modelnya jadi makin dalam dan kompleks, bayangin aja kayak gedung pencakar langit yang super tinggi, informasi dari lantai-lantai paling bawah itu malah jadi kabur dan hilang di tengah jalan. Nah, inilah tantangan terbesar mereka, masalah ingatan jangka panjang. Tapi sebelum kita bahas masalahnya, kita kenalan dulu sama pahlawannya, residual connections. Anggap aja ini tuh kayak jalan tol super cepat di dalam otaknya AI. Fungsinya memastikan informasi penting dari lapisan awal bisa nyampe ke lapisan paling akhir tanpa ada hambatan. Inilah yang bikin kita bisa punya model AI super dalam kayak sekarang. Tanpa jalan tol ini, AI modern mungkin nggak akan pernah ada. Nah, masalahnya, jalan tol yang sama ini malah bikin macet informasi. Setiap lapisan baru seakan-akan teriak nambahin pesannya sendiri ke jalur yang sama. Akhirnya apa? Pesan dari lapisan paling awal jadi terdistorsi, suaranya makin kecil, dan akhirnya hilang di tengah keramaian. Persis banget kayak kita main bisik berantai. Inilah yang disebut dilusi informasi. Gambar ini nunjukin masalahnya dengan jelas banget. Di sebelah kiri itu cara kerja model yang lama yang cuma numpuk-numpuk informasi aja tanpa pandang bulu. Dan hasilnya, ya itu dia yang di kanan. Sinyal informasinya jadi kacau balau, memori dari lapisan awal jadi terkubur, dan ujung-ujungnya ada tembok yang ngebatasin seberapa dalam dan seberapa pinter AI yang bisa kita buat. Dan disinilah momen ahanya muncul. Para peneliti sadar, kita kan pernah ngadepin masalah yang mirip banget kayak gini sebelumnya di model yang lebih lama namanya RNN. Dan solusi waktu itu, sebuah terobosan jenius yang disebut attention. Kutipan ini jadi semacam petunjuk bahwa kadang untuk maju, kita perlu sedikit menengok ke belakang dan meminjam ide brilian dari masa lalu. Jadi, solusinya bukan bikin sesuatu yang benar-benar baru dari nol. Gimana kalau kita ambil konsep attention yang udah terbukti ampuh itu, dan kita pakai bukan untuk urutan kata, tapi untuk kedalaman model itu sendiri. Dan inilah dia solusinya. Attention residuals, atau disingkat AT&RES. Idenya sederhana tapi jenius, daripada setiap lapisan cuma menumpuk informasi baru, kita kasih mereka kemampuan buat nengok ke belakang, dan secara selektif nanya ke lapisan-lapisan sebelumnya. Hey, info apa nih yang paling penting dari lo sekarang? Ini mengubah aliran informasi dari yang tadinya kaku satu arah, jadi sebuah jaringan komunikasi yang cerdas dan dinamis. Lihat deh bedanya di sini, jelas banget kan? Yang kiri itu model lama yang kaku, cuma bisa lihat satu langkah ke belakang. Nah, yang kanan dengan attention rest, tiap lapisan itu kayak punya kekuatan super buat melihat ke semua lapisan sebelumnya. Dia bisa menjangkau balik sampai ke lapisan paling awal sekalipun dan narik lagi info penting yang mungkin hampir terlupakan. Keren banget kan kedengerannya? Tapi ada satu masalah besar. Membiarkan setiap lapisan ngobrol sama semua lapisan lain sekaligus itu kayak ngadain rapat raksasa dengan jutaan peserta. Boros banget secara komputasi, bisa bikin superkomputer jebol. Jadi, gimana caranya kita bisa dapat manfaatnya tanpa bikin tagihan listrik meledak? Jawabannya adalah sebuah kompromi yang sangat cerdas, block attendance. Daripada semua orang ikut rapat, mending kita bagi aja jadi tim-tim kecil, atau block. Nah, setiap tim ini nunjuk satu ketua tim untuk bawa rangkuman ide mereka. Jadi lapisan yang baru cuma perlu ngobrol sama para ketua tim ini aja, nggak perlu ngobrol sama semua anggota satu persatu. Jauh lebih efisien, tapi informasi pentingnya tetap tersampaikan. Intinya, block attendance ini ngasih kita yang terbaik dari dua dunia. Kekuatan melihat ke belakang dari attendance, tapi dengan efisiensi yang masuk akal. Ini yang bikin dia jadi solusi praktis yang bisa langsung dicemplungin aja ke arsitektur AI yang udah ada. Sebuah terobosan yang benar-benar bisa dipakai di dunia nyata. Oke. Teorinya sih keren, tapi pertanyaannya beneran ngaruh nggak di dunia nyata? Yuk, kita lihat buktinya. Dan ini dia angka ajaibnya, 1,25x. Artinya gini, model yang pakai attendance bisa mencapai tingkat kepintaran yang sama dengan model standar, tapi dengan komputasi 25% lebih sedikit. Di dunia AI, di mana setiap persen efisiensi itu bisa hemat jutaan dolar dan energi yang luar biasa besar, angka ini adalah kemenangan telak. Dan ini bukan cuma soal lebih cepat atau lebih murah loh. Lihat deh grafik ini. Ini nunjukin sesuatu yang lebih fundamental. Model dengan attendance ini jauh lebih jago ngerjain tugas yang butuh pemikiran mendalam, kayak mecahin soal matematika yang rumit atau jawab pertanyaan yang butuh beberapa langkah penalaran.
Kemampuannya buat ingat info dari awal itu benar-benar bikin dia jadi pemikir yang lebih baik. Terus, kok bisa lebih pinter? Slide ini nunjukin kesehatan internal modelnya. Coba bayangin, model biasa yang di kiri itu kayak orang yang teriak makin lama makin kenceng sampai suaranya habis. Kacau kan? Nggak terkendali. Nah, Attenrest ini lebih kalem, outputnya jauh lebih stabil. Terus yang di kanan, kita lihat cara belajarnya. Attenrest itu nyebarin ilmunya secara merata ke semua lapisan, jadi belajarnya lebih seimbang, nggak stres. Intinya, persis seperti kata kutipan ini, Attenrest itu benar-benar mengubah aturan main dalam mendesain AI. Sekarang kita jadi tahu, kunci performa itu bukan lagi cuma model yang gendut, tapi model yang dalam dan efisien. Ini membuka pintu buat generasi baru arsitektur AI yang lebih pintar, tapi sekaligus lebih ramping. Oke, kita rangkum cepat ya. Jadi masalahnya, AI itu gampang lupa. Solusinya, kasih dia kemampuan attention buat nengok ke belakang. Biar praktis dan gak boros, kita pakai sistem blok. Dan hasilnya, kita dapat AI yang lebih pintar, lebih efisien, dan bisa belajar lebih dalam. Sederhana, tapi revolusioner. Nah, ini yang bikin kita mikir lebih jauh. Terobosan kayak attention residuals ini bukan cuma sekedar bikin AI jadi sedikit lebih baik loh. Ini tentang ngasih mereka salah satu kemampuan paling fundamental, ingatan yang kuat. Jadi kalau sekarang AI punya ingatan yang jauh lebih baik dan bisa belajar lebih dalam dari yang pernah kita bayangkan, coba pikirin deh, batasan apa lagi yang bakal mereka lewatin selanjutnya?